Oke, berikutnya kita lanjut ke tadi kita sudah merubah fungsi batasan dari tanda kurang dari sama dengan, ingat ini tanda kurang dari sama dengan, menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita lanjut merubah, kita lihat ke sini. Langkah yang ketiga adalah langkah yang kedua B, merubah fungsi tujuan dari bentuk eksplisit menjadi bentuk implisit. Caranya seperti apa? Ini sebenarnya pindah ruas ya. 3x1 plus 2x2 plus 3x2 ini pindah ruas ke sebelah sana, ke sebelah kiri gitu. Makanya di sini jadi minus. Artinya di sini Z sama dengannya ini kita rubah jadi min. Z min 3x1 min 2x2 min 3x3 sama dengan 0. Dapatnya seperti ini. Kenapa dia jadi min? Karena dia pindah ruas. Karena kita merubah dari bentuk eksplisit menjadi implisit. Maka kita buat persamaan seperti ini. Setelah sudah kita lanjut memasukkan nilai yang didapat dari langkah 2 ke dalam tabel simplex. Nilai yang kita dapatkan di tabel 2 adalah yang ini. Maka nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke tabel simplex. Oke, lanjut ke sini. Ini tadi Ibu copy ya. Pindah ke sini, kemudian ini tabel simplexnya. Kita mulai di sini dari FD. FD pula. VD variabel dasar, di sini Z fungsi batasan, X4 dan X5 ini adalah variabel tambahan. Variabel tambahan pada soal kita pada kasus yang ini dimulai dari X4 dan X5, maka di sini ditulis X4 dan X5. Tapi kalau nanti tergantung soalnya lagi, kalau soalnya variabel tambahannya dimulai dari X20 dan X21, maka di sini X20 dan di sini X21. Jadi tergantung soalnya lagi. Berikutnya, tabel di sini adalah X1. Ini adalah nama tabel-tabel variabel-variabel yang ada di fungsi batasan. Ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Jadi tergantung soalnya lagi. Kalau soalnya sampai X20, maka di sini dibuatlah X20. Nah, jadi kalian berdoa saja semoga nanti mid-nya variabelnya tidak banyak, tidak sampai ratusan ya. Ini Ibu contohkan hanya sampai 5 saja. Oke, baiklah. NB ini adalah nilai batasan, indeks ya indeks. Oke. Oke, baiklah. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya kita fokus pada baris pertama, yaitu baris fungsi tujuan. Artinya pada baris ini diisi oleh fungsi tujuan saja, di mana Z bernilai 1, ini ya, Z-nya kan Z aja atau X aja itu nilainya 1, berarti nilainya 1. X1-nya berapa? Ini, min 3. Min 3 X1, berarti min 3. X2-nya berarti dia min 2. X3-nya berarti dia min 3. X4 dan X5 dia nggak punya, berarti dia 0. Nggak punya ya di sini. Di sini nggak ada X4 dan X5, berarti dia 0. Nilai batasannya dia juga nggak punya, 0. Indeksnya nanti, kita bahas nanti. Kemudian baris yang kedua, ada X4. Setelah kita menentukan X4 dan X5, cara yang paling gampang adalah kita lihat pada fungsi batasan, persamaan manakah yang mempunyai nilai X4? Yaitu persamaan 1. Berarti persamaan 1 inilah yang akan masuk ke dalam tabel ini, pada baris ini. Oke. Pada baris ini, kita fokus ke sini. Z dia nggak punya, makanya dia 0. Kemudian X1 dia punya, yaitu nilainya 4 di sini. Kemudian X2 dia punya nilainya adalah 2. Kemudian X3 dia punya nilainya adalah 4. 4X3. X4 dia punya 1. X4 ini artinya 1 X4. Makanya dia punya 1. X5 dia nggak punya, makanya 0. NB nilai batasan adalah 240 atau kapasitas maksimum, sama aja 240. Dapatnya dari sini. Dapatnya dari mana? Dari soal. Indeks nanti kita bahas.
Yang kelima, kita tentukan baris X5. Kita cari fungsi batasan mana yang ada X5-nya, yaitu fungsi batasan yang kedua. Oke, pada fungsi batasan yang kedua, apakah ada nilai Z? Tidak ada, maka dia Z-nya 0. X1-nya ada 2, X2-nya ada 4, X3-nya ada 2, X3, X4-nya dia nggak punya karena dia cuma punya X4. X5, sorry. Karena dia cuma punya X5, maka X4-nya sama dengan 0 dan X5-nya sama dengan 1. 1 X5. NB-nya berarti 300. Oke, gampang ya. Kalau kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi. Kemudian rumusnya nih, cara mencari indeks. Sebelum kita mencari indeks, ini mohon dicatat ya, sebelum mencari indeks, kalian harus tentukan dulu pada baris fungsi tujuan. Pada baris fungsi tujuan, adakah yang nilainya negatif terkecil nilainya? Negatif terkecil nilainya. Artinya, di sini ada min 3 dan min 2 dan min 3. Min 3 dan min 2 nilainya ini besaran min 2. Nilainya ya. Bukan angkanya, tapi nilainya. Nah, maka kita di sini mencari negatif terkecil nilainya. Nah, kita mencari yang namanya kolom kunci. Oke, di sini ada min 3, min 2, dan min 3. Tentu nilai yang paling kecil nilainya adalah min 3. Kalian bebas mau ngambil yang di sini atau ngambil yang di sini. Nah, Ibu ambil yang di sini. Nah, pada kolom ini kita namakan dia kolom kunci. Makanya dikasih arsiran, dikasih warna kuning. Apakah warnanya harus kuning? Tidak ya. Warnanya bebas. Setelah kita menentukan kolom kunci, kita baru bisa mencari indeksnya. Ingat, ini dicatat poin-poinnya. Setelah masuk ke kolom, kita cari kolom kunci, kemudian baru dicari indeks. Indeks adalah NB dibagi sama kolom kuncinya masing-masing. Maka pada baris Z, NB-nya adalah NB dibagi 0 dibagi min 3. Maka pada baris X4, indeksnya adalah NB 240 dibagi dengan 4. Kemudian pada baris X5, NB indeksnya adalah 300 dibagi 2. Cara mencarinya tidak perlu pakai kalkulator. Ini pakai rumus. Ingat ya, nanti pada saat meet Ibu cek satu-satu rumusnya. Yang nggak pakai rumus itu salah ya. Rumusnya adalah sama dengan, ingat tadi NB, maka kursornya kita arahin ke NB, dibagi kolom kuncinya. Sebelum kita enter, kita sisipkan setelah sama dengan itu tanda tambah. Baru kita enter. Tanda tambah di sini fungsinya agar nilainya tidak lari-lari ya. Boleh juga tidak ditambah-tambah, tapi pada laptop-laptop tertentu itu nanti nilainya akan berubah, akan lari-lari gitu. Makanya disarankan untuk menambah-tambah tanda tambah. Setelah itu, apakah kita ketik rumus satu-satu, Bu, sampai ke bawah? Tidak perlu, kita cukup saja pada kolom ini. Kita tunggu sampai tanda tambah seperti ini, tanda tambah ya, bukan tanda tambah seperti ini, tapi seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Kita tarik saja tanda tambah seperti ini, lalu turun ke bawah. Nah, dapatlah dia hasilnya seperti itu.